Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat yang baru buka channel aku, perkenalkan aku adalah Novia Agustin, ibu dengan 2 orang anak. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengeklik video aku. Dan semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Dan mohon dukungannya untuk like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin kontennya. Oke teman-teman, hari ini itu aku mau masak. Tapi sebelum masak, aku itu tadi belanja ya teman-teman, pas habis nganterin anak aku sekolah gitu. Jadi ini tuh aku belanja sedikit aja karena perbumbuan aku udah habis ya teman-teman. Jadi ini aku habis food prep yang sedikit ini, aku habis itu mau langsung masak gitu ya. Oke teman-teman, jadi aku ini mau sedikit cerita ya, sambil nata-nata bumbu ini sambil nanti masak. Aku mau cerita sama teman-teman dan mau sharing tentang YouTube aku. Jadi teman-teman mungkin sebagian itu bertanya ya, kok udah cerita YouTube sih, padahal kan baru awal banget gitu ya, dan belum dimonetisasi atau belum mencapai 1000 subscriber gitu. Kok udah cerita sih gitu. Jadi teman-teman, sebenarnya itu aku upload video pertama aku itu udah 2 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu lagi booming-boomingnya salah satu YouTuber ternama di Indonesia yang dia itu bisa kaya dan bisa dapat uang ratusan juta dari jadi konten kreator. Akhirnya nih, karena dia ini lagi booming, terus akhirnya banyak banget orang-orang bahkan artis-artis yang juga mulai main YouTube gitu. Dan pada saat itu juga aku pun tertarik gitu teman-teman main YouTube, karena sepertinya tuh bakalan sesuatu tuh yang menjanjikan gitu. Akhirnya pada saat itu aku upload video pertama aku dengan iseng-iseng aja, dan waktu itu lumayan sih viewernya. Cuman kenapa pada saat itu aku tidak melanjutkan? Pertama itu karena kayak aku tuh masih ikut-ikutan gitu teman-teman. Jadi itu aku belum bisa ngambil tema yang sebenarnya pada saat itu cocok sama aku gitu, atau tema yang bener-bener aku kuasain. Jadi makanya itu waktu itu berubah-ubah ya, dari DIY home decor sampai resep-resep masakan kayak gitu. Tapi entah kenapa, karena pada saat itu tujuan aku nge-YouTube itu aku langsung kayak pengennya itu viewernya banyak, terus subscribernya langsung banyak gitu kan, terus langsung cepet dapat cuan gitu kan. Tapi pada kenyataannya itu kan nggak mudah ya, ada proses-proses yang harus dilalui gitu. Jadinya itu kayak aku udah nggak semangat, kok yang nonton sedikit sih, ini kok mau nyampe 100 subscriber aja tuh susah banget gitu. Dan akhirnya aku tuh kayak males-malesan gitu bikin YouTube. Akhirnya ya begitulah ya teman-teman, aku tuh kayak berhenti gitu, berhenti, semangat lagi, berhenti, semangat lagi gitu kan. Sampai pada akhirnya itu di tahun ini itu kan banyak banget konten-konten tentang ibu rumah tangga gitu kan. Sebenarnya sih aku udah nyobain konten-konten tentang ibu rumah tangga itu dari tahun kemarin. Cuman ya itu tadi ya, karena aku tuh kayak masih pikirannya tuh tentang biar cepet lah dapat duit gitu kan. Pokoknya itu ya niatnya tuh pengen cepet dapat duit gitu kan. Tapi kita nggak tahu sebenarnya tuh prosesnya itu untuk sampai sukses itu kan
butuh waktu yang lama dan konsistensi, serta terus-menerus kita itu bikin konten yang menarik maupun konten itu bermanfaat dan bikin viewer itu balik lagi gitu ya teman-teman. Akhirnya sampai aku tuh suatu saat itu nemu salah satu channel ibu rumah tangga gitu juga. Dia itu bilang kalau YouTube itu ya dia berusaha gitu untuk mencari tambahan rezeki dari YouTube. Cuman dia itu nggak mau kayak berpatokan uangnya dulu nih dari YouTube, karena ternyata di awal-awal itu gaji YouTube itu kan sedikit juga ya teman-teman. Jadi itu supaya nggak apa ya, kita itu nggak terlalu berekspektasi yang tinggi gitu kan. Jadi salah satu YouTuber ini tuh aku lupa namanya, beliau itu bilang kalau jangan terlalu mengejar uang di YouTube karena nanti bakalan kecewa. Jadi beliaunya ini pun itu nggak tahu teman-teman kenapa salah satu videonya tuh ada yang booming, terus subscribernya juga nambah, dia juga nggak tahu gitu. Memang sih kita belajar tentang bagaimana cara bikin konten yang baik, bagaimana si CEO-nya ya gitu. Cuman tetap ya, semua itu balik lagi dari rezeki kita sendiri ya teman-teman. Jadi setelah aku mendengar itu tuh aku berpikir, oh ya, mungkin YouTube itu sebagai salah satu ikhtiar aja gitu ya teman-teman. Masalah rezeki itu tetap Allah gitu yang nentuin, dan kita nggak boleh terlalu kayak ambisius, oh aku bakalan kaya nih dari YouTube, aku bakalan dapet uang yang banyak dari YouTube. Itu malah kalau seperti itu kayaknya tuh kita bakal kecewa banget ya. Mungkin bisa, tapi itu membutuhkan proses yang lama dan konsistensi juga. Jadinya itu setelah itu tuh aku kayak mikir, oh ya udah deh gitu. Sekarang aku nggak mau mikirin monetisasi dulu, aku nggak mau mikirin apa sih AdSense dulu gitu, tapi aku bener-bener kayak aku bakalan konsisten di sini, aku bakal terus memperbaiki konten-konten aku akan terus berusaha, aku akan terus berikhtiar, dan aku akan terus berdoa sampai pada suatu saat nanti dengan keyakinan aku yang penuh Allah itu mengijabah semua ya teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman juga yang pemula sama kayak aku, di sini aku nggak bermaksud menggurui juga atau ngasih tahu juga, karena aku juga belum sukses di YouTube, aku juga belum dapat monetisasi, aku juga dapat AdSense juga. Jadi sih sebenarnya lebih ke semangat yuk buat aku, juga buat teman-teman pejuang subscriber, pejuang jam tayang gitu kan. Insya Allah nanti pada saatnya kita bakalan seperti orang-orang gitu. Kalau kita nggak pernah menyerah, kita terus berusaha, berdoa, pasti Allah juga bakalan ngelihat usahanya kita. Segala sesuatu yang dilakukan dengan hati, dengan konsisten, tanpa menyerah, pasti suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Seperti juga berdagang ya teman-teman. Mungkin ada pedagang A yang dia jualan baju juga, tapi rame banget. Tapi ada juga pedagang B yang sama-sama jualan baju, tapi kok sepi. Jadi itu semua adalah tidak luput dari memang rezeki yang Allah berikan kepada kita selain daripada kita usaha ya teman-teman. Kalau misalkan tidak ada rezeki atau mungkin belum dapat rezeki dari YouTube, insya Allah akan ada rezeki-rezeki dari jalan-jalan yang lain gitu.
gitu kan. Tapi tidak ada salahnya kalau misalkan kita membuat platform YouTube ini sebagai salah satu untuk menebar kebaikan dan juga ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, itu aja sharing dari aku dan semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman semua yang lagi berjuang, semangat terus ya, terus konsisten dan jangan lupa berdoa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.